Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sodik dari kelas 3C Akuntansi dengan NPM 2212020086. Kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis regresi linier berganda tugas statistika. Baik, sebelum saya menjelaskan terkait analisis regresi linier bergandanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait variabel-variabel yang akan saya gunakan dalam analisis ini. Untuk variabel independennya atau variabel bebasnya sendiri, saya menggunakan yang pertama itu return on asset atau ROA dan juga net profit margin atau NPM. Untuk ROA sendiri adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Sedangkan net profit margin atau NPM adalah salah satu rasio keuangan juga yang digunakan untuk menilai efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola biaya yang menghasilkan keuntungan dari pendapatannya. Dan juga untuk variabel dependennya atau variabel terikatnya sendiri yaitu pertumbuhan saham. Itu peningkatan nilai atau harga saham suatu perusahaan dari waktu ke waktu, yaitu kayak selisihnya naiknya itu berapa persen, berapa ratusan gitu. Nah, data yang saya gunakan dalam analisis ini yaitu data sembarang dari 5 perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan A, B, C, D, dan juga E untuk tahun 2018 sampai 2023. Untuk ROA-nya sendiri seperti itu, NPM dan juga pertumbuhan sahamnya bisa dilihat di gambar ya. Selanjutnya yaitu input data ke SPSS ya, bisa dilihat di gambar juga. Untuk yang sebelah kiri yaitu data-datanya, dan yang sebelah kanan itu terkait variabel yang saya gunakan. Ada 3 variabel, yaitu 2 variabel independen atau variabel bebasnya, 1 variabel dependen atau variabel terikatnya. Nah, selanjutnya itu interpretasi dari output SPSS ya. Yang pertama itu persamaan regresi, itu bisa dilihat dari tabel koefisien. Nah, itu bisa dilihat di gambar outputnya. Untuk yang pertama, kita akan mencari besaran Z, yaitu dengan rumus A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Untuk A-nya sendiri yaitu negatif 845,099 ditambah 115,676 dikali X1 ditambah 56,481 dikali X2. Lanjut bawahnya negatif 845,099 dikali 0. Nah, ini 0 ya, menjadi 0 ya, karena X1-nya itu 0. Jadi 115,676 kalau dikali 0 kan jadinya 0. Sama, juga yang di sebelahnya itu juga 0. Jadi negatif 845,099 itu tambah 0 ditambah 0. Yang akhirnya itu tetap hasilnya itu 845,099 itu negatif ya. Untuk interpretasinya artinya A itu negatif 845,099. Artinya apabila ROA atau X1 dan juga NPM X2 itu diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan 0. Artinya itu kayak ROA dan juga NPM itu 0, 0, 0. Tadi kan ada datanya. Misalkan dari ROA, NPM itu ada kayak nominalnya. Nah, kali ini diasumsikan itu 0, tidak memiliki pengaruh. Itu interpretasinya, maka pertumbuhan saham akan terjadi penurunan sebesar negatif 845,099 karena minus. Jadi kalau itu dari X1, X2 itu tidak ada pengaruh sama sekali, itu pertumbuhan sahamnya itu akan minus, akan turun sebesar negatif 845,099. Seperti itu. Untuk B1-nya sendiri yaitu 115,675 itu bisa dilihat di gambar juga ya, yang kuning ini. Artinya, apabila ROA atau X1 naik 1 dan NPM X2-nya itu tetap, maka pertumbuhan saham itu akan naik sebesar 115,675. Itu kalau ROA-nya X1-nya itu naik, NPM-nya itu turun. Naiknya itu sebesar 115,676. Naiknya seperti itu. Naiknya sebesar itu. Nah, apabila X2-nya yang naik atau B2, B2 itu 56481. Itu artinya apabila NPM atau X2 itu naik 1 dan kemudian ROA-nya itu tetap,
maka pertumbuhan sahamnya itu akan naik sebesar 56,481. Jadi istilahnya yang B1 itu yang naik itu ROA, yang B2 itu yang naik itu NPM. Jadi dari kedua itu yang apabila yang naik satu itu naiknya berapa, yang B2 itu kalau naik satu itu besarnya berapa. Nah, kalau yang A itu apabila nol tidak ada memiliki pengaruh, kayak diasumsikan saja, itu kalau tidak memiliki pengaruh, itu akan terjadi penurunan sebesar negatif 845,099 karena itu minus, seperti itu. Baik, selanjutnya itu interpretasi dari koefisien determinasi. Itu bisa dilihat dari tabel model summary ya. Nah, dalam analisis ini itu digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh ROA atau X1 dan juga NPM atau X2-nya terhadap pertumbuhan saham atau Y. Nah, dalam tabel ini itu kita akan fokus pada yang tertandai kuning juga ya, yaitu R square sebesar 673. Itu sebenarnya 0,673 ya. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu nilai R square sebesar 0,673. Ini menunjukkan besarnya pengaruh ROA atau X1 dan juga NPM atau X2 terhadap pertumbuhan saham atau Y. Itu adalah sebesar 67,3. Itu dipersenkan ya. Dari 0,673 itu kalau dipersenkan kan menjadi 67,3%. Nah, artinya besarnya pengaruh dua variabel tadi, ROA X1 dan juga NPM X2-nya, itu besarnya pengaruh terhadap pertumbuhan sahamnya itu sebesar 67,3%. Nah, kan ada sisa. Nah, itu berarti masih ada pengaruh variabel lain sebesar 32,7% yang mempengaruhi pertumbuhan saham, tapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Artinya besarnya dua variabel itu saja itu sudah mempengaruhi pertumbuhan saham itu sebesar 67,3%. Seperti itu. Untuk interpretasinya itu seperti itu saja. Kita kayak mencari besarnya pengaruh ROA sama NPM terhadap pertumbuhan sahamnya itu besarnya itu berapa persen saja. Seperti itu. Nah, dalam analisis ini itu besarnya sebesar 67,3% saja. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis. Nah, dalam pengujian hipotesis ini itu terbagi menjadi dua, yaitu uji F dan juga uji T. Nah, yang pertama kita akan uji F, yaitu pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama dari kedua variabel tadi, yaitu ROA dan juga NPM. Nah, dalam pengujian ini itu bisa dilihat dari tabel ANOVA. Nah, bisa dilihat ya. Nah, dalam pengujian ini kita akan fokus pada nilai dari F dan juga SIG. Dalam pengujian ini itu kita bisa membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau juga kita bisa membandingkan nilai SIG dengan 0,05. Nah, yang pertama kita akan membandingkan nilai F hitung dulu dengan F tabel. Nilai F hitung itu sebesar 27.735. Itu lebih besar dari F tabel. Itu dari hasil 2:27 itu rumus ya. Kemudian hasilnya itu 3,354. Nah, dalam mencari nilai F tabel, kita perlu mencari dulu nilai dari DF1 dan juga DF2. Nah, yang pertama DF1 itu rumusnya K. Nah, K sendiri itu artinya banyaknya variabel bebas. Nah, tadi kan dijelaskan, banyaknya variabel bebas itu ada dua, yaitu ROA dan juga NPM. Kalau pertumbuhan saham sendiri itu variabel terikatnya atau dependent. Jadi, nilai dari DF1 itu 2. Kemudian kita akan mencari nilai dari DF2, yaitu rumusnya N dikurangi K dikurangi 1. Nah, N sendiri itu banyaknya data. Tadi kan ada ya jumlahnya banyak data kan hanya 30 saja. Artinya N itu 30, kemudian dikurangi K. Itu tadi K itu banyaknya variabel bebas. Artinya 30 dikurangi 2, kemudian dikurangi 1. Nah, 1 sendiri itu sebenarnya itu banyaknya variabel terikat atau pertumbuhan sahamnya. Jadi 30 dikurangi 2 dikurangi 1 itu hasilnya 27. Jadi DF1 itu hasilnya 2, kemudian DF2 itu hasilnya 27. Nah, ketika kita sudah mengetahui ya nilai dari DF1 dan juga DF2, kita perlu mencari di tabel uji F yang sebelah kanan itu. Dengan menarik ke bawah nilai DF1 yaitu 2 ditarik ke bawah, kemudian dari DF2 27 ditarik ke kanan.
yaitu hasilnya 3,354. Jadi nilai F tabel itu hasilnya itu 3,354. Nah, kita perlu membandingkan nilai F hitungannya tadi kan 27,735. Artinya itu lebih besar. 27 lebih besar dari 3,35. Seperti itu. Atau kita juga bisa membandingkan nilai F nilai SIG yaitu 000 itu dengan 0,05. Artinya kan sudah pasti ya 000 itu lebih kecil. Jadi lebih besar 0,05-nya. Artinya interpretasinya artinya itu H0 itu ditolak karena nilai SIG itu lebih kecil. Artinya lebih besaran nilai 0,05 dan juga nilai F hitung itu lebih besar dari nilai F tabel. Artinya itu ditolak. Nah, artinya sendiri secara interpretasi ya. Artinya secara bersama-sama ROA atau X1 dan juga NPM atau X2 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan saham. Nah, kalau nilai H0 ya, H0 itu diterima, itu artinya tidak memiliki pengaruh. Tapi kan ini kan di H0-nya ditolak ya. Artinya secara bersama-sama ROA dan juga NPM itu memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan saham. Seperti itu. Dalam pengujian UJF itu artinya secara bersama-sama, secara dua variabel tadi ya, secara bersama-sama itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan saham. Seperti itu, karena ditolak. Baik, untuk pengujian yang kedua yaitu uji T, yaitu pengaruh secara parsial atau secara individu. Artinya itu sendiri-sendiri ya, dari kedua variabel itu diuji secara sendiri-sendiri. Tadi kan bersama-sama. Nah, dalam pengujian ini itu kita bisa lihat dari tabel koefisien. Nah, fokus kita masih sama, yaitu hasil dari T hitung yang bawah itu, kemudian dari juga dan juga nilai dari SIG. Seperti itu. Untuk pengujian yang pertama ya, yaitu ROA atau X1. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu nilai T hitung, yaitu sebesar 5,276. Itu lebih besar dari nilai T tabel. Untuk perhitungannya yaitu alfa garing 2 banding 27. Nah, sebenarnya nilai DF1 atau 2-nya itu sebenarnya sudah tidak digunakan lagi ya. Jadi yang digunakan itu nilai DF2-nya yaitu 27. Nah, untuk hasilnya T tabel itu 2,052. Nah, dari mana 2,052? Untuk mencari tahu nilai dari T tabelnya, kita harus mencari tahu dulu nilai dari alfa dan juga DF. Nah, untuk alfa sendiri itu ada dua macam, yaitu satu arah dan dua arah. Kalau satu arah, itu artinya kita tahu salah satu atau kedua variabel itu bersifat negatif ataupun positif. Sehingga kita hanya mencari tahu satu arah saja. Nah, kalau satu arah, itu alfanya sendiri itu 0,025. Kalau dua arah, itu artinya kita tidak mengetahui kedua variabel tadi, kedua variabel itu bersifat positif ataupun negatif. Seperti itu. Nah, dua arah sendiri untuk alfanya itu 0,05. Nah, dalam pengujian ini saya itu tidak tahu kedua variabel itu bersifat positif ataupun negatif terhadap pertumbuhan saham. Sehingga saya menggunakan dua arah. Artinya alfa, nilai alfanya saya menggunakan 0,05. Seperti itu ya. Selanjut untuk DF-nya itu seperti tadi yaitu rumusnya N dikurangi K dikurangi 1 yaitu 30 dikurangi 2. 2 itu variabel bebasnya dan 1 itu variabel terikatnya sehingga DF-nya sama yaitu 27. Sehingga kita perlu mencari tahu lebih lanjut hasil dari T tabelnya. Alfanya 0,05 dan DF-nya itu 27. Nah, kan dua arah ya, itu kan ada satu arah dan dua arah. Kita menggunakan yang bawah ya. Yang bawah 0,050 itu ditarik ke bawah sampai di DF nomor DF 27 itu ditarik ke kanan sehingga ketemu hasilnya yaitu 0. Nah, hasilnya yaitu 2,052. Seperti itu. Untuk mencari T tabelnya itu seperti itu. Kan ketemu ya, nilai dari T tabelnya itu 2,052 dan nilai T hitungnya itu 5,276. Artinya nilai T hitung itu lebih besar dari nilai T tabel. Seperti itu. Dan kita selanjutnya itu membandingkan dari nilai SIG
dengan 0,05. Untuk nilai sig variabel pertama yang ROA itu kan 0,00. Artinya itu lebih kecil dari 0,05. Artinya sama. H0 itu ditolak. Artinya ROA variabel satu saja secara parsial, secara sendiri berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan saham, yaitu Y. Dan untuk variabel kedua itu sama juga. Untuk NPM atau X2, nilai T hitungnya itu 5,073, lebih besar juga dari T tabel. T tabelnya sama yaitu 2,052. Kan sama ya. Kemudian kita juga membandingkan nilai dari sig, yaitu sig sama dengan 0,00, itu lebih kecil dari 0,05. Artinya sama, H0 itu ditolak. Artinya NPM atau X2 secara parsial, secara sendiri ya, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan saham. Artinya kedua variabel tadi meskipun sendiri-sendiri itu sama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan saham, seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.